Baik. Nah, pada saat saya sudah punya layer ini, kemudian saya juga punya warna background, apa yang bisa saya lakukan misalkan. Baik, kita akan belajar untuk melakukan seleksi namanya. Seleksi objek. Jadi, saya ingin mengambil gambar Garuda Pancasila, kemudian saya buang ya, atau saya hapus warna merah dan putih backgroundnya. Ada beberapa tool menarik yang bisa kita gunakan di Adobe Photoshop ini. Ya, yang pertama kita akan menggunakan tool namanya Magic Wand. Ya, Anda bisa klik lama di sini, yaitu namanya Magic Wand. Jadi saya tidak akan mengajarkan yang rumit-rumit ya ke kalian, karena ini hanya materi pengayaan. Kalau kalian pengen mendalami materi ini bisa belajar dari YouTube. Ya, banyak tutorial di situ atau dari buku, atau Anda daftar ke jurusan desain. Nah, kalau tool Magic Wand ini sudah Anda pilih, tinggal Anda klikkan di area backgroundnya. Nah, seperti ini. Ya, kemudian Anda tekan tombol delete. Nah, pada saat Anda tekan tombol delete, akan muncul seperti ini, kemudian Anda oke. Lah, kok tidak terjadi apa-apa, Pak? Nah, ini yang harus Anda ngerti ya. Harus Anda ngerti. Kita batalkan seleksinya dengan menekan Ctrl D. Layer dasar yang isinya gambar ini adalah layer yang terkunci. Ya, jadi dia tidak bisa dimodifikasi kalau kunciannya tidak kita buang. Ya, membuang kuncian ini dengan cara mendouble klik kemudian ditekan OK. Tetapi ingat, kalau saran saya, layer dasar ini tidak perlu kita buang kuncinya, cukup kita duplikasi. Hasil duplikasi itulah yang kita edit. Jadi gambar dasarnya ini biarkan saja gitu. Ya, biar apa? Biar dia terjaga, tidak ikut berubah ya. Jadi ini kita Ctrl C, kita duplikasi, kemudian gambar dasarnya kita matikan. Berarti kan yang muncul adalah gambar hasil duplikasi. Baru setelah itu kita gunakan Magic Wand. Nah, ini dihapus. Ini di klik lagi, hapus. Klik lagi, hapus. Klik lagi, hapus. Kan gitu ya. Klik lagi, hapus. Ini harus hati-hati. Ya, hati-hatinya bagaimana? Karena pada saat kita menyeleksi, itu kadang seleksinya itu mengarah ke lokasi-lokasi yang sebenarnya tidak ingin saya hapus. Maka hati-hati. Jadi harus diperhatikan. Nah, untuk melihat lebih jelas, ini fungsi zoom-nya di sini, zoom tool-nya itu bisa Anda gunakan. Nah, seperti ini ya. Jadi sambil dilihat mana yang benar pengen dihapus, mana yang tidak pengen. Nah, seperti ini ya. Sudah berhasil background-nya terhapus tetapi belum sempurna. Nah, untuk menyempurnakan penghapusan ini, kita bisa kombinasikan dengan tool-tool yang lain. Ya, tool yang lain itu contohnya apa? Contohnya Anda bisa gunakan di sini adalah polygonal lasso. Kalau polygonal lasso itu cara penggunaannya seperti ini. Jadi dipilih ada lasso, ada polygonal lasso. Polygonal lasso itu untuk menyeleksi yang sifatnya garis-garis. Ya, kalau lasso itu bisa untuk melengkung-melengkung. Kalau magnetic lasso itu seleksi menggunakan deteksi warna. Jadi kalian bisa menyeleksi dengan deteksi warna tertentu. Misalkan yang diseleksi hanya warna itu saja. Ya kita coba satu-satu ya. Lasso misalkan, saya pakai lasso. Contohnya saya pengen menghapus
ini warna merah yang ada di sini, maka saya klik ya, saya klik, saya tahan ya, klik kirinya dan saya gariskan seperti ini. Nah, ini tangannya nggak boleh. Nah, kemudian saya bawa keluar, saya sambungkan. Nah, kemudian baru saya delete seperti itu. Untuk yang ini juga sama. Seperti ini saya gambar, saya keluarkan, saya gabungkan, delete. Nah, untuk unselect, jangan lupa Ctrl D, unselect. Seperti ini. Ini namanya lasso ya. Lalu ada lagi. Oh ya, pada saat saya milih lasso, pada saat saya milih tadi magic wand, itu di atas, di toolbar atas, ya itu ada pilihan. Ada new selection, ada add to selection, ada subtract from selection, ada juga intersect. Kita coba satu-satu ya. Misalkan new select, saya pilih lasso, saya nyeleksi seperti ini misalnya. Kemudian saya nyeleksi lagi di tempat lain, maka seleksi yang lama otomatis langsung hilang karena pilihannya adalah new selection. Kalau add to selection Anda pilih, Anda membuat seleksi misalkan di sini sudah. Dan Anda membuat seleksi lagi di tempat lain, seleksi yang lama tidak hilang. Ya, seperti itu. Kalau Anda milih subtract, Anda membuat seleksi itu bertemu di beberapa posisi, maka sifatnya adalah mengurangi. Akan seleksi ini saya mau kurangi. Nah, seperti ini. Untuk mengurangi. Ya. Kemudian ada intersect. Intersect, saya membuat seleksi ini. Kemudian saya membuat seleksi yang ada pertemuan, sudut pertemuannya. Maka yang diambil adalah lokasi pertemuannya. Jadi pada saat saya memilih magic wand tadi, di atas ada ini, saat saya milih lasso, ini juga ada ini. Tinggal Anda mau gunakan yang mana. Gunakan new selection, selalu new selection, ya tidak apa-apa. Jadi saya milih, misalkan saya gambar di sini, gambar seperti ini, delete, saya gambar lagi, seleksi, maaf ya, seleksi. Nah, seleksi yang lama secara otomatis hilang, ya, seperti itu. Itu lasso menggunakan new selection. Kalau polygon lasso itu, nah, ini tidak usah nekan tombol mouse kiri terus-terusan, cukup Anda klikkan. Nah, ini namanya polygonal lasso, temukan. Ini cocok kalau misalkan areanya itu lurus-lurus ya, tidak ada lengkungan. Contohnya saya klik di sini. Nah, ini nyeleksinya harus kecil-kecil berarti. Seperti ini. Sini, keluar, temukan. Nah, baru di delete. Kira-kira Anda cocok pakai yang mana? Kemudian ada magnetic lasso. Magnetic lasso itu sifatnya adalah mendeteksi warna. Di warna yang sama. Ya. Contoh misalnya ini saya besarkan dulu.
Saya gunakan magnetic lasso di sini, dan tinggal saya geserkan, tidak usah nekan mouse kiri, geserkan saja, geserkan, dia akan mendeteksi warna. Sini dihentikan, kemudian geserkan sini, geserkan, temukan. Kira-kira senang yang mana ya? Kalau pengen pengendalian pakai ini. Ini bisa gambar sendiri, lengkung sesuai dengan pergerakan mouse kita ya, dan tangan kita, hasilnya seperti apa. Delete. Nah ini juga Ctrl D. Nah ini bisa dilingkari, delete. Itu masuk. Kemudian kalau seleksinya itu seleksi dengan model-model dasar, contohnya persegi panjang, lingkaran. Nah, itu Anda bisa manfaatkan rectangular marquee. Nah, ini klik lama ada rectangular marquee, ada elliptical marquee, single row marquee, single column marquee. Contohnya saya pakai rectangular marquee ya, ini menyeleksi dalam bentuk kotak. Nah, ini bisa di delete. Langsung bentuknya kotak, delete. Ya. Kalau elip ya, ini bisa Anda gambar elip atau lingkaran ya. Misalkan saya gambar di sini. Kan untuk lingkaran, delete. Nah, bolong. Nah, untuk mengembalikan gimana? Undo ya, Ctrl Z. Atau Anda bisa gunakan tool namanya history. Nah, jadi kalau ini saya delete, hilang kan? Nah, clear kan di sini. Anda bisa mundurkan lagi, nah, gitu, ke proses-proses sebelumnya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi bekerja dengan selection itu harus sabar.